Yang bikin deg-degan jelang Pilpres dan juga Pileg 2019 ini adalah sudah sejauh mana sih tingkat keterpilihan, terutama para kandidat hingga saat ini. Kita akan lihat hasil survei Litbang Kompas periode 22 Februari hingga 5 Maret 2019 berikut ini. Kita mulai dulu, elektabilitas Capres-Cawapres hingga ini yang Oktober dulu. Oktober 2018, elektabilitas Jokowi Ma'ruf di 52,6%. Prabowo Sandi 32,7%, Rahasia 14,7%. Sementara ekstrapolasi elektabilitasnya 61,7 untuk Jokowi Ma'ruf dan 38,3 untuk Prabowo Sandi. Kita lihat kalau di bulan Maret 2018, elektabilitas Capres-Cawapres 2019, Maret 2019, elektabilitasnya 49,2% untuk Jokowi Ma'ruf dan 37,4% Prabowo Sandi, 13,4%-nya masih Rahasia. Kalau ekstrapolasi elektabilitasnya 56,8% untuk Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi 43,2%. Boleh tepuk tangan dulu. Tapi hasil survei ini adalah proyeksi kemungkinan keterpilihan. Artinya masih ada waktu 26 hari ke depan. Tapi kalau lihat selisihnya makin tipis, Kang Maman. Evaluasinya apa? Ya, yang pertama kita menghargai ya independensi dan juga kredibilitas daripada lembaga-lembaga survei. Dari beberapa lembaga survei misalnya kita tetap paling unggul. Ada yang memang jaraknya 13,5%, ada yang 26,5%. Dan untuk waktu tinggal 26 hari, sudah mimpi lah ya 02 untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Apa ya? Tapi karena apa evaluasinya sampai sejauh ini? Evaluasinya sederhana. Ketika kami melihat besar dari SMRC dan sebagainya, kami justru memperkuat untuk mempertebal kemenangan. Ketika melihat semakin tipis, misalnya yang oleh Polmark dan juga Litbang Kompas, justru ini menjadi soliditas kita, tim kampanye baik itu partai, pendukung ataupun relawan semakin militan, terutama di daerah yang sudah kami anggap sebagai battleground. 10 provinsi akan kita menangkan. Meningkatkan militansi, Valdo. Ya. Kalau 01 kayaknya PD di sisa 26 hari ini, kalau Valdo? Ya sebenarnya kita nggak peduli-peduli amat survei. Ada survei kita kerja terus. Yakin. Yang paling penting bagi kami tidak ngejar selisihnya gimana? Kami tidak dipuaskan dengan survei karena pemimpin kami tidak orang yang selalu baca survei sehingga kalau survei naik dia panik. Ya, kalau jadi untuk mengejar tadi kalau yang suka survei kan presiden. Nah, atau Capres 01. Nah, bagi kami yang paling penting sekarang, kita kerja ternyata ada dampaknya, alhamdulillah. Jadi oleh karena itu, terima kasih untuk para relawan yang terus bekerja ya, yang tidak pernah berhenti pakai uang sendiri, dan yang tidak kalah lebih penting adalah narasi-narasi seperti tadi yang cukup berbahaya. Mimpilah 02 bisa ngejar 01 gitu. Kita dalam berkontestasi seperti ini harapannya tidak ada pecah belah atau tidak ada harapan-harapan mendegradasi lawan kompetitor kita. Nah ini yang menurut kami jika selalu dimainkan oleh petahana itu semakin menggerus angkanya, mudah-mudahan kita melewatinya. Itu PD juga dari 02, sama-sama PD. Boleh PD. Jadi harus seperti apa sih masing-masing paslon ini menanggapi hasil survei di sisa waktu? Iya, terima kasih. Semua survei itu penting nih. Valdo jangan bilang nggak penting. Ada yang orang ekonomi kan? Penting, saya bilang penting. Penting ya. Oke. Sekarang saya mau tanya hal yang langsung aja. Elektabilitas itu dua pengaruhnya. Yang pertama isu, kemudian cara mencapainya atau gerakan. Sekarang isu dulu. Ini menarik ya. Dari pengamatan saya, isu yang paling mungkin memancing elektabilitas, ya sederhananya adalah meniadakan ujian nasional misalnya. Nanti biar ditanggapin. Karena ya, semua yang akan berhadapan dengan ujian nasional, mulai dari anak-anaknya, orang tuanya, sekolah-sekolahnya akan mengatakan, hore! Tapi kalau asik kita nak. Nggak maksud saya, itu benar-benar diniatkan atau sekedar buat. Tapi itu yang 02. Kalau misalnya 01, saya justru mau nanya ke 01, apa yang bisa seperti itu? Jadi maksud saya, isunya ini yang begitu orang dengar, langsung orang berpikir, wih, hore nih. Jadi artinya yang menguatkan hasil surveinya adalah isunya apa yang akan dibawa nextnya. Lalu kemudian cara mencapainya. Apakah pakai deklarasi atau door to door. Nah sekarang isunya dulu. Kalau yang ini menurut saya kuat. Ya kan? Untuk yang milenial muda dan lain-lain. Oke, nggak ada ujian nasional. Orang tuanya senang, sekolahnya senang dan lain-lain. Tapi kalau iya, lalu cara menilai, memetakan sekolah-sekolah itu seperti apa? Isu sama cara mencapainya gimana, Valdo? Bisa. Jadi kan yang jadi amanat di UU itu bukan UN-nya. Tapi evaluasi dan standarisasinya. Bukan bikin UN, itu dua hal yang berbeda. Apalagi dengan zaman kalau nggak ada UN sekarang, jadinya apa? Melihat kan kita bisa ada penelusuran minat bakat. Hari ini tidak semua orang yang suka. Beda Valdo. Kalau UN ini, betul dong. Enggak, pelan-pelan. UN ini memetakan sekolah-sekolah mana yang tinggi, bagus, kualitasnya sampai rendah. Kalau penelusuran minat dan bakat kan nanti orang dibikin standarnya aja, Bang. Ya. Dibikin model ujinya aja, kenapa tidak? Oke. Ya, dibikin model ujinya. Itu bukan hal yang sulit boleh kok. tambahin.
Ya, jadi yang disampaikan oleh Bang Sandi adalah meniadakan UN sebagai standar kelulusan. Jadi menghapuskan UN. Teman-teman di sini senang nggak kalau dihapus UN? Senang kan? Ya, jadi anggap ini jadi isu yang bisa menaikkan elektabilitas juga. Mengapa ketika saya tanya senang, mereka senang? Karena pada saat Bang Sandi berkunjung ke 1.500 titik ke pelosok negeri, masyarakat mengeluhkan bahwa pendidikan di Indonesia meskipun sekarang dulu ya. menjadi beban yang berat buat bagi mereka. Dan standar UN bukan nggak penting. Meskipun sekarang misalnya UN sudah tidak jadi standar kelulusan lagi. Mengenal diri, mengenal bakat, mengenal minat kalian, sehingga tersambung dengan dunia kerja, sehingga tersambung dengan apa yang kalian inginkan di masa depan kalian. Oke, jadi gini, saya rangkumkan lagi. Jadi yang tadi dikatakan Effendi adalah elektabilitasnya sudah ada, nextnya isunya mau apa yang dibawa. Kalau misalnya 02, misalnya tadi ujian nasional. Kalau itu apa? Jadi kalau kalau orang dengar, terus wah mendingan milih inilah, jelas ada keuntungannya misalnya. Oke, yang pertama itu adalah ekstensi Kartu Indonesia Pintar yang tadinya hanya sampai dengan SMK atau SMA, kini sampai kuliah untuk menjamin bahwa setiap anak Indonesia bisa meraih mimpinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ada untuk ibu-ibu bangsa yang merasakan yang katanya sembako mahal segala macam gitu ya, akan dibagikan yang namanya kartu sembako murah. Untuk menjamin juga supaya si ibu, si ayah dan si anak-anaknya ini cukup dengan asupan gizi. Nah inilah yang saya pikir kalau misalnya tadi Pak Effendi mengatakan kalau sekali orang dengar langsung wah gitu ya. Ini sama, ini yang ibu-ibu sepadan dengan itu. Ibu-ibu nanti dapat kartu ini, belanjanya di pasar dan supermarket. Betul. Sembakonya harganya yang dipatok sama atau dengan kartu ini bisa beli walaupun sembakonya naik turun harganya? Dengan kartu ini, kartu ini akan dititipkan cash. Sama seperti kartu Indonesia Pintar atau kartu Jakarta Pintar waktu zaman Pak Jokowi berkuasa di DKI. Jadi di kartu ini akan dititipkan cash, yang dimana cashnya itu hanya bisa dibayarkan ke toko-toko tertentu. Yang dimana toko tertentu itu adalah toko-toko yang di-assign oleh pemerintah. Gitu. Jadi nggak bisa dipakai sembarangan. Jadi nggak di pasar-pasar, nggak. Hanya di toko-toko tertentu. Pasar dan toko maksud saya. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk masing-masing ini dari 01 maupun 02 udah punya isu unggulan. Tapi saya mau tanya dulu ke Bung Effendi, sebenarnya seberapa efektif isu-isu ini kan sudah disampaikan pada saat debat calon wakil presiden bisa mendongkrak elektabilitas. Jualan baru artinya ini kan baru nih. Ya. Tidak ada itu nggak baru. Itu sudah ada juga di debat cawapres tapi kemarin. bagi kita kan di debat cawapres munculnya. Itu cashback di supermarket juga gitu. Gini. Bukan, kalau ini sebenarnya untuk cara mencapai itu. Kartu dibagi, jadi ibu-ibu, mak-mak punya kartu sekarang. Cuma kan yang belum dibikin detail kegunaannya seperti apa. Jadi ada toko tertentu, di sini berlaku kartu sembako. Di pasar tertentu, di sini berlaku kartu sembako. In general Jadi nanti kan ada banyak bawa isu jualan. Kartu ini akan berhadapan dengan kalau kartu ini ada tapi harganya naik, bagaimana? Oke, jadi nggak terasa juga kartu ini misalnya. Itu tantangannya. Oke, tantangan dari masing-masing. Tapi seberapa bisa isu masing-masing ini yang di bawah 02 maupun 01 ini bisa mengangkat elektabilitas di sisa waktu yang kalau saya percaya, saya rasa banyak mereka yang belajar komunikasi politik akan percaya basisnya adalah di samping semua pernak-pernik yang di atas ini, it's economy. Itu kata belakangnya agak jahat tuh kurang lebih. It's economy kawan, kurang lebih begitu. Kalau ekonominya membaik dan tadi sudah dibantu ya dengan kartu sembako, kemudian dengan hal-hal tertentu itu isunya akan lebih mengena, terutama karena batas waktunya tipis. Tapi yang kedua adalah caranya. Caranya gimana? Caranya pada waktu ini saya agak bingung habis debat cawapres. Caranya yang agak banyak tuh deklarasi. Oke. Kita akan next bahas itu, tapi kita bicara juga yang nggak kalah pentingnya adalah loyalitasnya seperti apa sih. Loyalitas pemilih dari masing-masing partai politik, terutama yang mendukung masing-masing capres. Kita akan lihat datanya, kalau loyalitas pemilih partai terhadap capres dukungan parpol hingga Maret 2019, yang di atas ini adalah pemilih parpol, di sebelah kanan yang warna hijau ini adalah Prabowo Sandi, yang warna kuning Jokowi Ma'ruf. Kalau lihat di sini, saya ke Pak Maman dulu. Nampaknya paling banyak PDIP yang loyalnya. Tapi kalau dilihat Golkar tuh masih banyak 41,7% yang tidak bulat ke Pak Jokowi. Ini jadi tantangan atau tidak? Enggak, gini. Di politik itu orang bisa berbeda dengan partainya sesuatu yang lumrah. Misalnya teman-teman Demokrat di Surabaya, di Jawa Timur itu banyak sekali yang ke 01 pada Jokowi. Atau apalagi kalau realita misalnya teman-teman caleg berbicara. Ada beberapa teman caleg misalnya yang bilang, wah kita sulit.
Sulit. untuk mensosialisasikan presiden kita. Ya. Ya karena di sini Jokowi itu is okay karena Tapi ini jadi prestasinya dan problem nggak sebagainya. kalau menggerus suara Pak Jokowi? Enggak juga, karena dari awal TKN sudah rapat bahwa sungguhnya soliditas kita antara partai pendukung dengan relawan. Jadi ketika ada satu daerah yang partai di sana misalnya ada beberapa partai yang malu-malu untuk mencantumkan Jokowi Maruf Amin, di sanalah relawan secara militan akan membackup-nya. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk tadi relawan PD. Kalau 02 gimana? Soal loyalitas ini kan diharapkan semua partai politik sama-sama loyal, Mas Ari. Saya melihat di tim 02, dinamika di lapangan, dinamika di bawah sangat mengharukan. Masyarakat berduyun-duyun mengkampanyekan pasangan calon kami tanpa berharap apapun, ikhlas. Saling mendukung, saling bergerak, terutama kaum emak-emak, milenials, petani, nelayan, para pelaku usaha UKM. Ini mungkin yang luput di cover oleh beberapa survei. Tapi yang bisa kami tangkap dari survei-survei terakhir adalah sudah puaskan konsensus dari lembaga survei. Kami alhamdulillah mengalami tren yang naik. Dan 26 hari ini akan banyak momentum termasuk kampanye terbuka. Dan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf trennya saat ini stagnan dan cenderung menurun. Oke, ini jadi adalah konsensus lembaga survei yang perlu kita Mas Ari, syukuri. jadi trennya naik ini yang jadi kepercayaan diri 02. Mas Dede melihatnya seperti apa? Loyalitas ini bisa dijaga atau enggak? Karena kan ini serentak. Ada pileg, ada pilpres. Mana yang diutamakan? Kalau untuk partai kalau saya sekarang saya berbicara atas nama PSI ya. Kalau di PSI itu tidak bisa dipisahkan, itu sudah satu paket gitu. Sehingga apa? Ketika kita ke lapangan sudah nggak diragukan lagi, misalnya di situ sudah pasti ada foto Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Dan di situ juga ada foto saya entah di bawahnya atau di sampingnya gitu ya. Jadi komitmen PSI tidak diragukan lagi bahwa memenangkan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin itu sama pentingnya dengan memenangkan PSI itu sendiri. Kalau Valdo, apa iya sama-sama imbang? Bisa dijaga pilpres juga, pileg juga jadi fokus? Saya yakin PSI itu 100% tuh Pak Jokowi tadi. Kalah PDIP. Ya. Kalau PAN itu yang paling kecil ke Pak Jokowi, Bang. Nah, jadi ini PAN ini partai yang disenangi juga sama pendukung Pak Jokowi. Ya, karena saya di dapil di Pasar Cisarua dia ngomong gini, yang penting saya presidennya Jokowi, calegnya Valdo, biar nanti Pak Jokowi kalau terpilih, Valdo bisa ngasih kritik yang bagus. Nah, inilah PAN ini masih di jalan yang benar, insya Allah. Jadinya yang paling penting kesetiaan kita kepada value Indonesia Adil Makmur. Ketika PAN jadi, kita akan menjadi internal kontrol untuk Indonesia Adil Makmur ini, karena belum tentu. Itu berarti pengakuan Jokowi menang. Kalau Jokowi menang, tapi kan enggak, belum tentu. Nah, jadi oleh karena itu. Kalau partai lain selain PAN, misalnya Demokrat dan lain-lain, apakah sudah bisa satu suara juga untuk? Ya, yang paling penting bagi kami begini, kesetiaan kami pada value, bukan pada sosok. Yang kita perjuangkan di sini bukan hanya sosok Prabowo Sandi, tapi adalah Indonesia Adil Makmur. Kalau ngawur, insya Allah kita internal kontrol. Jadi pertimbangan kami. Oke, jadi ini menarik juga. Boleh tepuk tangan juga dong buat Valdo. Ini jadi problem nggak? Saya lihat bahwa banyak sosok seperti Paldo yang pragmatis ya, karena ingin masuk Senayan. Tetapi itu menguntungkan bagi 01. Nah, kalau di PKB misalnya kedisiplinan kita salah satunya sama dengan teman-teman PSI bahwa semua spanduk kita, baliho kita dan sebagainya itu selalu mencantumkan Jokowi Ma'ruf Amin. Apalagi tentu kita punya kepentingan diuntungkan oleh ekor jas nomor 1 dan ada Kiai Ma'ruf itu orang PKB. Nah, itu jadi kita akan nambah dan pilihan nggak bisa dipaksa Pak Kiai. Karena demokrasi melindungi itu. Kita nggak boleh maksa orang. Ya, tetapi militansi itu penting. Kita lihat. Demokrasi memberikan ruang buat seseorang untuk pragmatis seperti Valdo. No, jangan maksa-maksa orang memilih pakai sembako. Ini udah. Dan demokrasi sekarang, sekarang adalah pertukaran gagasan. Dan alhamdulillah Bang Sandi sudah melahirkan banyak gagasan, termasuk satu kartu untuk semua. Masing-masing kayak sudah beda dengan programnya dan ini digas banget ya 26 hari jelang pemilu. Tepuk tangan dulu dong untuk 01, 02. Berikutnya, seperti janji saya di awal tadi, saya mengajak Anda, saudara, para netizen, warganet untuk memberikan pendapat apa saja pendapatnya. Kita akan jawab nanti sesaat lagi di Mencari Pemimpin.